peradaban tertinggi umat manusia yang pernah tercapai itu ada di Madinah. Ini yang dalam buku pelajaran, dalam buku sejarah peradaban itu nggak pernah diajarkan ke anak-anak kita. Di sekolah-sekolah yang diajarkan itu adalah ciri-ciri negara maju, itu negara kaya. Negara maju itu negara income per kapitanya sekian. Roadmap pendidikan kita, peta jalan pendidikan kita sekarang yang disusun pemerintah sama. 2030 ditargetkan kita menjadi negara maju dengan income per kapita 11.228 US dollar per tahun. Itu baru kita masuk negara maju ketika 9.000 katanya 9.000 US dollar ya, itu maju negaranya. Nah kita tidak begitu Pak. Makanya anak-anak yang sekarang ini ikut roadmap pendidikan ini ya, peta jalan pendidikan itu mereka akan dibentuk seperti apa? Dibentuk sebagai karyawan ya, yang nanti bekerja dapat duit. Itu program pemerintah. Apakah program pemerintah itu salah? Tidak salah ya, tapi tidak tepat, harus dilengkapi ya. Mungkin kemampuan pemerintah begitu menyusun, tapi kalau kembali ke konstitusi nggak begitu. Konstitusi kita pasal 31 ayat 3 jelas ya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Saya sudah sampaikan ini waktu saya diundang di Lembaga Pengkajian MPR tahun 2017 ya, bahwa saya ingatkan lagi, ini tujuan pendidikan kita tuh jelas loh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Tapi ini sekalian persoalannya ya, kemudian yang membuat tafsir terhadap konstitusi ini dan pelaksananya ini sejak zaman Pak SBY ya, saya pernah diundang di ceramah di Istiqlal tuh, terawih waktu itu banyak pejabat hadir juga, saya ingatkan ini sudah ada amanah konstitusi, kenapa enggak ditegaskan? Harusnya kan ketika mahasiswa lulus mau lulus ujian misalnya, itu enggak hanya diuji skripsinya ya, harus diuji dong keimanan, ketakwaan dan akhlaknya. Oke, saya tidak menuntut ya sekarang ini ke kampus negeri, tapi coba kampus kita, kampus Islam ya, harus itu. Kita nggak boleh meluluskan ya mahasiswa kita kalau dia tidak iman, takwa, akhlak mulia. Itu harga mati itu gitu ya, itu harga mati, nggak boleh itu. Nah ini yang sekarang, karena apa? Kita keliru ya, nganggep bahwa pendidikan itu yang ditekankan adalah hard skill. Jadi ketika kami ya di MPR ya, saya ingat tanggalnya 17 Oktober 2017, tepat itu yang hadir sekitar 25 pakar-pakar dan praktisi pendidikan. Di samping kanan saya duduk Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, ya itu dulu Dirjen Dikti 9 tahun, 2 periode. Sebelah kiri saya duduk Profesor Arif Rahman, pakar pendidikan juga. Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro itu menulis makalah yang menarik, yang malam itu sudah dibagikan ke kita. Beliau menulis judul makalahnya apa? Mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Saya heran saya, ini kan orang yang 9 tahun jadi Dirjen Dikti, Dirjen Pendidikan Tinggi, bikin paper judulnya mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Ya, maka itulah saya tulis berkali-kali makalah beliau. Beliau mengkritik pendidikan kita jangan dikelola seperti pabrik, jangan dikelola seperti kantor jabatan. Bahkan beliau ada artikelnya di perguruan tinggi, judulnya tentang perguruan tinggi, marginalisasi perguruan tinggi kita. Beliau kritik keras di situ tentang kondisi perguruan tinggi kita yang tidak lagi menjalankan fungsi pendidikan tingginya. Beliau sebut yang ada sekarang persekolahan tingkat tinggi hanya kelanjutan dari SMA, dan tujuannya praktis saja, bagaimana dia bisa cari makan, bukan untuk mengembangkan keilmuan ya. Nah ini yang hadirin rahimakumullah ya, karena tuntutan praktis sekarang begitu. Makanya banyak anak-anak gitu yang saya perhatikan bahkan di
lembaga-lembaga pendidikan Islam sering saya ingatkan, tolong anak-anak jangan salah, mindsetnya sekarang masih yang lama, ya, bahwa SMA itu dimaknai sebagai tempat untuk latihan menjawab soal ujian supaya bisa diterima di perguruan tinggi favorit. 3 tahun itu Pak, latihan menjawab soal. Kenapa? Karena nanti begitu kelulusan, apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah kita, termasuk pondok-pondok kita, sudah keliling ke ratusan pesantren. Banyak saya jumpai, ya, pondok-pondok pesantren kita, termasuk yang punya perguruan tinggi sendiri, pasang spanduk. Selamat kepada alumni SMA, aliyah kita yang diterima di PTN. Yang saya jadi masalah, saya tanya ke pimpinan ormas, kan kita punya kampus di sini. Kenapa santri kita yang masuk ke kampus kita nggak kita pasang spanduk? Saya bilang, santri kita yang diterima di PTN dipasang ucapan selamat. Suatu pesantren besar itu saya tanya, saya kasih soal perguruan tinggi terbaik ya di Jawa Timur adalah A. ITS, B. UNER, C. UIN Surabaya, D. Sekolah Tinggi Agama Islam ini. Yang saya ngisi ceramah itu kepada guru-guru dan dosen-dosennya. Nah, mereka teriak, oh kampus kita terbaik, kampus terbaik. Saya tanya, tadi saya masuk di lapangan ada fotonya. Saya bilang, ini fotonya ada. Yang dikasih selamat adalah yang masuk PTN. Nggak ada satupun spanduk tadi itu yang masuk ke kampus kita dikasih selamat. Jadi kita ini suka menghina diri sendiri.